Apa yang ada di ketinggian, menggema pula di kedalaman. Harmoni yang sama mengalir keluar dari dalam. Kebijaksanaan hermetik yang abadi ini mula-mula terukir di atas batu zamrud, mengajak kita menembus tirai semu penampakan untuk menyadari bahwa yang tiada tara kecil dan yang tiada bertepi besar bukanlah dua hal berbeda, melainkan arus kembar dalam sungai keberadaan. Kesadaran yang membentuk galaksi juga membangkitkan atom yang menari di setiap sel. Hari ini, marilah kita menelusuri inti dari hukum universal ini, mengamati bagaimana wawasannya muncul, tak hanya dalam tradisi mistik kuno, tapi juga pada garda terdepan penemuan ilmiah, serta bagaimana ia menyentuh akar-akar kehidupan pribadi kita. Jika kita bersedia merenungkan prinsip korespondensi, nyata bagi kita bahwa kenyataan terhampar dalam pola-pola bertingkat tanpa akhir. Setiap dunia adalah cermin fraktal dari dunia lainnya. Para perajin hermetik memahami, setiap bagian memuat keseluruhan. Di tubuh kita, setiap sel menyimpan kisah genetik utuh. Masing-masing adalah miniatur rancangan agung. Dan jauh di luar sana, kita dapati bahwa putaran elektron membisikkan irama yang sama dengan lengkungan spiral galaksi. Menyingkap, baik yang luar biasa besar maupun yang nyaris tak terbayangkan kecil, bahwa alam semesta tunduk pada satu hukum tunggal. Ajaran ini mendorong kita memandang hidup sebagai cermin rumit. Kosmos mengenal dirinya sendiri lewat pantulan tiada akhir. Jika pengertian mendalam yang engkau dambakan, lihatlah lebih dulu ke dalam jiwamu sendiri. Sebagaimana matahari dan benih saling mempengaruhi, demikianlah taman batin kita membentuk lanskap yang bermekaran di luar diri. Ubah susunan dalam diri, dan dunia pun tertransfigurasi. Dari sudut pandang sakral, pepatah di atas sebagaimana di bawah, membuka tabir kesatuan mendalam di balik segala hal. Ingatlah sabda Yesus, kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Sebagaimana semesta menumbuhkan potensi tak berhingga, benih ketuhanan pun tertanam di tanah halus hati manusia. Kesadaran manusia sekaligus sang pelaku dan pengejawantah tatanan kosmik. Sebagaimana jalinan bintang meresapi partikel yang terpaling kecil, demikian pula setiap insan memantulkan kesemestaan tanpa batas. Dalam pemikiran hermetik, kita dipandang sebagai semesta mini. Dunia-dunia kecil yang bila diperkaya dengan wawasan dan cinta, akan selaras alami dengan alam raya. Disinilah letak daya dan tanggung jawab kita. Rawatlah akal dan hati. Uruslah perasaan serta mimpi dengan ketulusan jiwa, karena dengan begitu engkau pun menjaga jalinan hakiki kenyataan. Plotinus, sang bijak kuno itu, pernah berkata, semakin dalam jiwa mengenali dirinya, semakin luas pula pemahaman akan semesta dan segala yang berada di luar. Gagasan ini bergelombang bersama kebenaran hermetik. Demi menyingkap semesta, seseorang mesti menyingkap misteri dalam hatinya sendiri. Seluruh tradisi spiritual selalu mengingatkan, kisah batin kita, pikiran, perasaan, keyakinan, mewarnai lensa yang dipakai memandang dunia luar. Jika damai bersemayam di dalam, kedamaian pun bermekaran keluar. Jika gejolak berkuasa di batin, hidup pun menggema dalam ketidakharmonisan. Maka, sekat-sekat yang seolah memisahkan kita dari sesama atau manusia dari alam, sejatinya hanyalah bayang semu. Kita adalah helai-helai dalam jaring cahaya yang sama, terus saling menyatu dan berinteraksi. Semakin kita mengubah getaran diri, semakin relasi kita dengan dunia pun bergeser secara halus. Bagi para pencari dan mistikus, memahami di atas sebagaimana di bawah berarti menyadari bahwa setiap prinsip kosmis juga berdenyut dalam diri kita. Lihatlah pada Jung, pelopor penjelajahan alam bawah sadar dan simbolismenya. Ia mengajarkan bahwa alam bawah sadar pribadi mencerminkan yang kolektif. Samudra bersama yang dihuni bayangan dan mitos yang membentuk keberadaan kita. Sebagaimana alam semesta senantiasa meluas,
Demikian pula hakikat batin kita senantiasa berputar dalam gerak dan perubahan. Dengan menyelami kedalaman sendiri, kita menerangi bukan hanya kebenaran pribadi, melainkan juga arketipe universal. Dan dalam proses itu, mengarungi arus yang mempersatukan segalanya. Jadi, jalan spiritual mengundang kita pulang, menuju pusat hidup tempat semua kenyataan berlabuh di dalam. Di atas sebagaimana di bawah. Teka-teki ini menyiratkan persatuan abadi antara roh dan materi, tari antara keberadaan dan tindakan, perpaduan antara napas dalam diri dan cahaya yang menyinari dari luar. Dalam kata-kata Paracelsus, sang alkemis, kebijaksanaan sejati bermula dengan pengenalan diri. Pencarian transformatif bagi mereka yang merindukan batu filsuf tak lain adalah melebur timbal dalam diri. Ketakutan, keraguan, segala penghalang, dan mengubahnya menjadi emas kesadaran, kedamaian, dan penguasaan diri. Inilah karya rahasia jiwa, mempersatukan yang langit dengan yang bumi, dan menyaksikan kesatuan di balik segala rupa. Saat merenungkan sekat antara roh dan materi, kode hermetik mengajak kita menyaksikan bagaimana setiap lapis keberadaan saling mencerminkan. Peristiwa di satu bidang merambat hingga ke bidang lainnya. Setiap lapisan saling memantul, beresonansi, dan memperkuat. Materi dan roh, meski tampak berjarak, sejatinya helaian tenun dari satu hakikat. Eksistensi fisik hanyalah gema keluar. Pancaran kasat mata dari arus dan hukum tak kasat mata yang mendalam. Bayangkanlah roh sebagai sumber cahaya, materi sebagai bayangannya. Segala yang kita lihat dan sentuh dibentuk oleh gerak diam kecerdasan spiritual di bawah permukaan. Keinginan untuk mengubah dunia harus lebih dulu bangkit di kuil tak terlihat, benak dan sanubari. Alam pun menunjukkan rahasia ini. Rantai DNA, walau tak kasat mata, memuat seluruh jalinan kehidupan. Roh adalah kode senyap. Materi, naskah yang bernyawa. Dengan menyelaraskan niat pada hukum roh, kita perlahan membentuk rupa hidup, bukan melalui paksaan, melainkan dengan meresapi harmoni sunyinya. Saat kita sadari bahwa wujud nyata hanyalah roh yang bergerak lambat, kita temukan bahwa perubahan hakiki selalu bermula dari alam pikiran, dari keyakinan, tujuan, dan visi. Sebagai contoh, bila engkau merindukan kelimpahan, mulailah dengan merawat keyakinan akan arti dan kelayakan diri, syukur, serta kepercayaan terdalam di dasar jiwa. Ketika keyakinan ini berakar, pantulannya niscaya termanifestasi di dunia luar, entah secara lembut maupun perlahan. Hidup pada irama terdalamnya adalah pas de abadi antara roh dan materialitas. Tujuannya bukanlah penyangkalan, tetapi rekonsiliasi, membiarkan tarian keduanya melahirkan keutuhan. Itulah alkimia sejati, membiarkan dimensi spiritual meresapi setiap jengkal keberadaan raga, dan menjalani hidup sebagai pemaknaan sakral. Makna dan tujuan mesti dihidupi, bukan hanya dibayangkan. Menjalani hidup dengan baik adalah menjejakkan bisikan roh pada setiap perbuatan. Melalui disiplin perenungan, meditasi, dan kejujuran dalam menilik diri, kita membangun landasan kokoh untuk mengekspresikan potensi sejati, menciptakan kehidupan penuh makna dan selaras. Akhirnya, prinsip korespondensi membukakan tabir bahwa jurang antara benda dan roh hanyalah sandiwara bayang. Keduanya adalah topeng yang dikenakan sang ilham abadi. Sebagaimana cahaya putih menyebarkan warna melalui prisma, demikian pula roh mengambil tak terhitung bentuk tanpa kehilangan cahaya intinya. Pengetahuan ini membebaskan kita untuk mencintai dunia fisik tanpa lupa pada roh yang menyenandungkannya. Jalan spiritual tak mengajak kita mengasingkan diri, namun menatap seluruh hidup sebagai pantulan roh. Melampaui sekat, meraih kesatuan. Di dunia sekitar, pepatah kuno ini mewujud nyata dan cemerlang. Baik saat memandang spiral halus di cangkang Nautilus,
maupun lengan galaksi yang bersinar, kita melihat bahwa alam menata dirinya dalam motif berulang, fraktal mekar pada setiap tingkatan. Geometri suci adalah simfoni semesta. Polanya menyusun segalanya, dari ikatan atom hingga orbit bintang, dari mekarnya bunga hingga arsitektur awan. Siklus tak ada henti kehidupan. Kelahiran, pertumbuhan, kematian, pembaruan, terjelma pada ekosistem besar maupun kecil. Dalam darah yang mengalir di nadi kita, terpatri pula prinsip yang sama dengan sungai-sungai menuju lautan. Keduanya berbicara dalam bahasa aliran, arus kembali, keterhubungan. Makrokosmos dan mikrokosmos diselaraskan oleh kecerdasan yang menghidupkan segalanya. Dari tidur dan bangun, pembaruan sel, hingga irama planet berputar di jagat raya, satu ordo berdetak di semua proses. Bahkan, ketika menatap dalam atom, kita dapati matahari dikelilingi dunia-dunia kecil. Elektron mengitar inti mereka. Gema struktural ini mengilhami banyak orang. Membayangkan, mungkinkah semesta bersifat holografik? Tiap bagian memantulkan keseluruhan. Pythagoras, sang mistikus dan matematikawan, meyakini bahwa di balik segala fenomena tersembunyi harmoni matematis, proporsi suci yang membentuk bintang maupun butir pasir. Ilmu modern melanjutkan pencarian ini. David Bohm, fisikawan dan filsuf, menyatakan bahwa alam semesta bukan rakitan serpihan, melainkan keutuhan tak terbagi. Tiap bagian adalah pantulan, tiap gelombang adalah gema persatuan agung. Bahkan Benoit Mandelbrot, perintis matematika fraktal, menyingkap betapa pola serupa berulang dimanapun, tak peduli skala yang diamati. Setiap fragmen, betapapun kecil, adalah versi terselubung dari semesta raya. Prinsip di atas sebagaimana di bawah bukan sekadar metafora, tetapi arsitektur sejati alam. Kebijaksanaan ini bukan sekadar bahan renungan. Ia menawarkan kunci perubahan harian yang penuh daya. Kondisi lahiriah, dari kesehatan hingga keberuntungan, adalah cermin hidup dari keyakinan dalam hati, pilihan, serta ritme dan ritual yang mengisi hari-hari. Setiap gerakan yang berulang, sekecil apapun, menjadi fondasi bagi yang tampak dan terasa. Kebiasaan mengalir dan membentuk lanskap hidup kita. Bila pikiran adalah wadah disiplin, fokus dan kejernihan, kualitas-kualitas ini terjelma di tubuh, dalam cara bergerak dan merawat diri, dalam harmoni keseharian. Mereka yang menumbuhkan keteguhan batin akan membentuk tubuh kuat dan kehidupan terarah, menampilkan keutuhan batin dalam wujud nyata. Sebaliknya, ketika pikiran terpencar, serakah pada dorongan, dan melupakan niat, akibatnya pun menjalar keluar. Lahirlah kebiasaan yang membawa ketidakseimbangan, lelah, hingga kebingungan. Pemanjaan, pengabaian, dan gangguan menguras vitalitas, mengikis ruh sama dalamnya seperti jasad. Mereka yang suka menunda, lari dari usaha, atau memperlakukan tubuh dengan acuh, tengah mempertontonkan drama pikiran atas materi. Sebagaimana Aristotle pernah mengajarkan, kita adalah apa yang berulang-ulang kita lakukan. Keunggulan bukanlah tindakan, melainkan kebiasaan. Tindakan konsisten dan sadar dalam kesehatan, pembelajaran, dan kehadiran menanam benih yang seiring musim mendatangkan panen melimpah. Perubahan besar kerap tampak tiba-tiba bagi mata yang kasual, namun akarnya telah lama tumbuh dari deretan aksi kecil, setia hari demi hari. Air yang kau minum, napas yang kau hirup, waktu yang kau sisihkan untuk merawat diri, sendirian tampak remeh, namun bersama-sama membentuk irama hidup. Hukum korespondensi hadir pada setiap detail. Niat yang mengakar di hati membentuk cakrawala nasib pribadi. Untuk mengubah yang lahiriah, mulailah dengan menulis ulang naskah batin. Jiwa dan pikiran adalah arsitek pertama ragam peristiwa. Semakin rasa hormat, tujuan, dan disiplin menambatkan jiwa,
kebiasaan pun berganti, dan dunia luar halus menyesuaikan diri pada pola baru. Jika visi jernih dan motivasi tak goyah, hidup bertumbuh layaknya bangunan yang kokoh. Pikiran awas, raga tangguh, arus tujuan dalam setiap pilihan. Semua itu adalah tanda, bukan dari nasib, melainkan dari upaya sadar berjiwa. Prinsip kuno ini lebih dari sekadar teori. Ia adalah kompas untuk hidup dalam harmoni holografik. Sebagaimana semesta membentuk diri dalam siklus dan simetri, kita pun dipanggil menemukan melodi unik di tengah lagu raya semesta. Apa yang kita pikirkan, yakini, dan lakukan. Terajut dalam keheningan setiap detik, akan menjadi benang cahaya kenyataan. Engkau adalah pemahat bagi tanah liat hidupmu. Tindakanmu adalah goresan yang membentuk mahakarya. Hidup tenang dan misterius, senantiasa menjawab apapun yang kau pancarkan dari dalam. Seperti langit malam terpantul utuh di permukaan danau yang teduh. Jika damai adalah doamu, rawatlah keheningan di kedalaman. Jika kekuatan adalah harapanmu, pupuklah dengan kasih dan ketelatenan. Jika cinta kerinduanmu, biarkan ia menyala terang dan tak kunjung redup di poros jiwamu. Jangan pernah lupa, segala yang kita hidupkan di dalam, dunia akan memantulkan kembali dengan setia. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Sebagaimana di dalam, demikian pula di luar. Semoga pilihanmu, bijak dan tulus, mengangkat jiwamu dan menggema ke liang-liang kekal penciptaan, memanggil esensimu yang tertinggi. Jika kebijaksanaan ini membangkitkan kebenaran dalam dirimu, aku mengajakmu, mari bertualang lebih dalam bersama kami. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Terangi perjalanan kita dengan pengalamanmu. Dan jangan lupa berlangganan, agar bersama kita terus membuka misteri yang mempersatukan seluruh insan. Terima kasih telah hadir.